Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa, dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan, rahmat, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan hijrah beliau kita bisa menikmati kejayaan Islam sehingga pada saat ini. Maka dari itu, mari sama-sama kita hadiahkan kepada beliau salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Jadi kalau ada yang heran kenapa ditambah wa ummatihi di akhirnya, itu agar semua umat Nabi Muhammad dari masa beliau, para sahabat, sampai akhir zaman nanti insya Allah akan selalu mendapat balasan solawat sebagaimana orang yang mengucapkan solawat tersebut. Oleh karenanya para ulama mu'asirin kebanyakan menambah di akhirnya itu wa ummatihi. Jadi kalau kita telaah kalimat per kalimat solawat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat mulia, sangat bermakna. Kita contohkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, khusus untuk Nabi Muhammad sendiri. Wa ala alihi, untuk keluarganya. Kalau untuk keluarga Nabi kita doakan sebagaimana dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berselawat kepada Nabi sekali dibalas oleh Allah dan para malaikatnya 10 kali. Jadi kalau untuk Nabi, atas nama Nabi tadi kita selawatkan kembali kepada kita 10 kali. Kemudian kita tambahi wa ala alihi di belakangnya, wa ala alihi. Bukan hanya untuk keluarga Nabi saja, untuk keluarga kita juga. Sebab apa? Kembali kepada kita selawat itu sebanyak 10 kali juga. Wa ala alihi wa sahbihi, sahabat Nabi Muhammad, sahabat kita juga, sahabat orang yang mensalawatkan, sahabat orang yang bersalawat akan mendapat juga insya Allah pahala dari salawat tersebut. Ditambah lagi wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi. Wah, sangat luas sekali maknanya. Jadi kalau kita tambah lagi wa ummatihi, bayangkan sendiri berapa umat Islam, berapa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai dari adanya Islam yang diturunkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Masya Allah. Begitulah luasnya rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sangatlah wajar, sangatlah beruntung kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada zaman ini. Artinya dilahirkan pada zaman Nabi Muhammad ataupun menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada seorang nabi yang bercita-cita untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Di antara 25 nabi yang wajib diketahui bagi umat Islam, hanya Nabi Muhammad sajalah yang bisa mensyafaatkan umat-umatnya nanti di hari akhir kelak. Oleh karena itu, seyogianya kita memperbanyak salawat kepada Nabi, begitu juga kepada keluarga beliau. Bahkan kata Abu Bakar As-Siddiq, siapa-siapa yang mencintai keluarga Nabi, lebih aku cintai dia daripada mencintai keluargaku sendiri. Kata Abu Bakar, saking apa? Saking mulianya Ahlul Bait sallallahu alaihi wa ala alihi ajma'in.
Sidang hadirin pula seolah-olah lagi berpidato di podium. Jamaah rahimakumullah, teringat satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, yaitu tentang larangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud ini adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fajirur raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi minal abidi al-muqnit. Pelaku dosa atau pembuat dosa, boleh kita katakan ahli maksiat lah ini, yang mengharap rahmat Allah Ta'ala lebih dekat kepada Allah daripada seorang abid, yaitu ahli ibadah. Abid dia ahli ibadah, tetapi al-muqnit yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis melarang kita untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar yang sekira-kira artinya itu, wahai hambaku, katakanlah. Jadi firman ini diturunkan kepada Nabi. Qul, awalnya itu qul. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, katakanlah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hai hamba-hambaku yang melampaui batas. Ini ayat khusus untuk orang-orang yang melampaui batas. Artinya apa? Pembuat dosa, orang yang senang bermaksiat. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Masya Allah. Dari sini kita memahami bahwa sungguh luas, sungguh melimpahnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa berupa rahmat apa di sini? Tentu ampunan kepada orang-orang yang masih mau memperbaiki diri kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah al-YouTubiyah rahimakumullah, wal Facebookiyah rahimakumullah, wal Instagramiyah rahimakumullah. Jadi harus disebutkan semuanya ya. Mengenai hadis ini ada sebuah kisah dari seorang sahabat yang bernama Zaid bin Aslam. Kemudian dia berkata, dikabarkan kepadanya dari Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya pada umat terdahulu, yakni umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah, dan dia bersikeras dalam ibadah untuk dirinya sendiri, namun dia memutus orang-orang dari rahmat Allah Ta'ala, kemudian dia meninggal. Dari sini kita bisa pahami, ada seorang yang ahli ibadah, tapi dia ibadah itu untuk dirinya sendiri, dan sayangnya dia memutuskan orang-orang lain dari rahmat Allah. Artinya, ibarat bahasa kita begini, gak akan diterima taubat kau, gak akan diterima. Kau udah berbuat dosa, udah banyak kemaksiatan yang kau lakukan, tapi pokoknya gak terimalah. Nah, gitulah kira-kira bahasa kitanya. Kemudian dia gak sempat bertaubat dan meninggal. Dikisahkan dia bertanya kepada Allah waktu meninggal, sudah meninggal, ketika ruhnya telah di genggaman Allah. Dia berkata, wahai Tuhan, apa yang engkau siapkan untukku darimu? Dengan pedenya dia, dengan kepercayaan dirinya yang mantap, merequest, bertanya langsung sama Allah, apa kira-kira yang Allah siapkan untuk dia? Kemudian Allah menjawab, neraka. Ya kan?
Kemudian Allah menjawab neraka. Ibarat bahasa kitanya dia jawab gini, loh, heran, loh. Jadi kemana ibadah dan kesungguhanku selama ini? Katanya gitu. Langsung Allah berfirman, sesungguhnya engkau telah memutus orang-orang dari rahmatku di dunia, maka aku putuskan pula rahmatku untukmu di akhirat. Nauzubillah min zalik. Jadi ini pelajaran yang bisa kita ambil pula dari sini. Kalau ada orang yang mau bertaubat, kita dorong, kita semangati, walaupun semana banyak dosanya, walaupun semana keras kemaksiatan dia, walaupun semana jahat dia di masyarakat. Tapi kalau kita dengar atau curhat dia sama kita, aku mau berhenti, aku kayak gini nih, aku mau berhenti. Pokoknya mengarah untuk dia bertaubat, untuk menjadi insan yang lebih baik. Kita semangati, bahkan kita doakan. Bahkan kita doakan agar dipermudah, agar dia istiqamah. Agar apa? Agar tidak terjadi seperti si fulan yang masuk neraka padahal dia ahli ibadah, tetapi dia putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini salah satu sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia disebut Abi Hurairah? Karena dia pecinta kucing. Jadi zaman sekarang pun banyak kita tengok Abu Hurairah yang lain, ya. Banyak pecinta kucing. Termasuklah Abu Hurairah ini. Bahkan dikatakan Abu Hurairah ini waktu sholat, nama beliau ini Abdurrahman bin Sakhra. Waktu sholat saja dia tuh mengantongi anak kucing. Nah, jadi jangan salah, kucing itu suci, ya. Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada seseorang yang tidak berbuat kebaikan sama sekali kecuali hanya tauhid kepada Allah. Maka tatkala maut mendatanginya, dia berkata pada keluarganya, jika aku telah mati, maka bakarlah aku dengan api yang menyala-nyala hingga menjadi abu. Kemudian udah jadi abu, kemudian hempaskan abuku itu di lautan pada angin yang banyak, pada waktu angin berketiup gitu. Maaf Lur, bahasa ini susah dirubah ini. Jadi ketika si perequest ini meninggal, orang ahli maksiat ini meninggal, maka keluarganya pun melaksanakan wasiat si bapak ini tadi, kita bilang si bapak lah. Jadi waktu dia meninggal, setelah dia meninggal, dibakarlah jasadnya sehingga menjadi abu, kemudian dihempaskan ke tengah lautan ketika angin bertiup. Maka setelah keluarganya melaksanakannya, tiba-tiba dia berada dalam genggaman Allah. Artinya beliau sudah sampailah kita katakan ke hadapan Allah. Kemudian Allah bertanya. Di sini perlu kita garis bawahi, bukan bermaksud Allah bertanya sini Allah tidak tahu, untuk memberi pelajaran bagi kita bahwasanya menceritakan si fulan ini kenapa dia begitu, kenapa diperbuatnya sedemikian rupa, gitu kira-kira. Apa yang membuatmu melakukan apa yang telah kau lakukan? Apa yang membuatmu melakukan apa yang telah kau lakukan? Jadi Allah ini bertanya sama dia, kenapalah harus dibakar kayak gitu, gitulah kira-kira. Kemudian dia menjawab, ketakutanku padamu ya Allah, ketakutanku kepadamu ya Allah. Kemudian Allah mengampuninya sebab hal tersebut, padahal dia tidak melakukan suatu kebaikan apapun melainkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, berarti kira-kira setelah dia baligh, dia itu amal dia hanya syahadat saja. Amal dia hanya sebatas mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hanya sebatas mengesahkan Allah Subhanahu wa taala saja. Hanya itu ibadah dia. Dan dia tahu bahwasanya dia seorang ahli maksiat. Tapi walaupun begitu, dia tidak putus asa dari rahmat Allah, dan bahkan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas. Kemudian
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita dapat belajar bahwasanya hadis ini bukan mengajarkan kepada kita untuk berbuat maksiat ya. Si itu yang diceritakan Ustadz Fahmi nggak adanya amal ibadah dia, tapi dia hanya mentauhidkan Allah saja, hanya mengesahkan Allah saja. Nanti kusuruhlah keluarga aku untuk membakar aku, katanya. Oh enggak bisa. Niatnya jelek. Al-umuru bimaqasidiha. Ya kan? Semua perkara dihitung bagaimana niatnya. Hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian kisah lain. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seseorang yang meninggal, mati. Tetapi orang-orang sekitar, masyarakat sekitar tidak suka, benci kepada orang yang mati ini. Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa dan berfirman, wahai Musa, ada seseorang yang mati di daerah fulan, artinya di daerah gitu, di tempat sampah. Dia adalah seorang wali dari wali-waliku. Wah, tengok. Padahal masyarakat benci. Kenapa masyarakat benci? Karena si yang mati ini dikenal dengan kemaksiatannya, dikenal dengan kejahatannya, dikenal dengan ketidakbaikannya. Tentu masyarakat benci. Tapi Allah mencap beliau sebagai wali dari wali-wali Allah. Terus Allah perintahkan lagi kepada Nabi Musa, jumpai dia, bersihkan jasadnya, kafani, mandikan, kafani, salati, kuburkan. Begitu. Kemudian Nabi Musa datanglah ke tempat tersebut dan menanyakan kepada masyarakat. Ibarat bahasa kitanya, ada ku dengar di sini orang yang mati. Di mana kalian taruh? Oh ada. Ya Nabi Allah Musa. Dia tuh ahli maksiat, orang jahat. Orang gak suka sama dia. Di mana dia? Tunjukkan aku. Kata Nabi Musa. Dibawalah Nabi Musa oleh masyarakat ke tempat yang sesuai Allah firmankan itu. Tempat sampah. Tempat pengumpulan sampah. Jadi setelah Nabi Musa mendengar bahwasanya orang ini adalah orang yang fasik, lantas Nabi Musa bertanya, wahai Allah, apa gerangan orang ini engkau cap sebagai wali padahal dia adalah orang yang fasik menurut masyarakat? Begitulah bahasa kitanya. Harap-harap jamaah al-YouTubiyah, al-Facebookiyah, wal Instagramiyah paham. Untuk memudahkan kita. Kemudian Allah berfirman, wahai Musa, benarlah apa yang kaumnya ceritakan tentang perilaku dan keburukannya kepadamu. Hanya saja dia memohon pertolongan kepadaku saat kematiannya dengan 3 hal, yang andai kata 3 hal ini jikalau digunakan oleh seluruh pendosa, seluruh ciptaanku, maka aku akan mengabulkannya, aku akan mengampuninya. Bagaimana tidak aku menyayanginya, sedangkan dia telah memohon sendiri dan aku adalah Maha Penyayang dari yang penyayang. Begitu Allah menjawab. Kemudian Nabi Musa bertanya, wahai Tuhan, apakah 3 hal itu? Allah menjawab, ketika kematiannya dekat, dia berkata, wahai Tuhan, Engkau lebih mengetahui diriku, bahwasanya sesungguhnya aku telah melakukan banyak maksiat, sedangkan aku membenci maksiat tersebut dalam hatiku. Tetapi ada 3 hal ya Allah yang membuat aku melakukan maksiat dengan membenci maksiat tersebut dalam hatiku. Pertama, hawa nafsu. Kemudian teman yang buruk dan iblis yang dilaknat oleh Allah. Itulah permohonan yang pertama oleh si yang mau mati ini tadi. Kita sebut begitu. Kemudian 3 hal inilah ya Allah yang membuatku jatuh dalam kemaksiatan. Maka sesungguhnya
engkau lebih mengetahui daripada aku tentang apa yang aku katakan, maka ampunilah aku. Nah itu permohonan si yang mau mati ini, permintaan dia pertama. Yang kedua dia berkata, duhai Allah, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa aku telah melakukan banyak maksiat dan tempatku bersama orang-orang yang fasik. Namun ya Allah, aku suka berteman dengan orang yang soleh. Kezuhudan mereka, duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada duduk dengan orang-orang yang buruk, dengan orang-orang yang fasik. Kemudian yang ketiga dia berkata, duhai Allah, sesungguhnya engkau mengetahui diriku bahwasanya orang-orang soleh lebih aku sukai daripada orang-orang yang toleh. Orang yang toleh ini orang yang fasik. Sehingga seandai kata dua orang datang kepadaku, orang yang soleh dan orang yang fasik, tentu aku lebih mendahului kebutuhan orang yang soleh daripada orang yang fasik tersebut. Begitulah permohonan si yang mau mati ini tadi. Dalam riwayat lain, riwayat Wahab bin Munabbih, dia berkata, wahai Tuhanku, andai kata ini merayu ini, ya, si ahli maksiat yang mau meninggal ini tadi, yang ditempatkan di tong sampah itu, di tempat sampah itu, merayu Allah. Nah, itu pula pandainya dia, merayu Allah. Apa katanya? Wahai Tuhanku, andai kata engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, maka bergembiralah para walimu, para rasulmu, dan bersedihlah syaitan, musuhku dan musuhmu. Nah, ini rayuan dia. Kemudian dia sambung lagi, tapi ya Allah, andai kata engkau mengazabku dengan dosa-dosaku, maka syaitan dan teman-temannya akan bergembira, dan bersedihlah para nabi dan para walimu. Dan sesungguhnya aku mengetahui bahwa kegembiraan para wali lebih disukai daripada kegembiraan para syaitan. Maka oleh karena itu ya Allah, ampunilah aku. Wah, cantik rayuan dia nih. Tentu dengan begitu Allah dengan maha penyayangnya, dengan maha pengampunnya, dengan maha pemurahnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa si ahli maksiat ini yang tidak putus dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan Allah menempatkan si ahli maksiat yang tidak putus dari rahmat Allah ini tadi dalam golongan para wali, dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dari sini kita dapat belajar, kita dapat memandang sebagaimana buruk, sebagaimana jahat, sebagaimana fasik seseorang. Tidak bisa kita katakan, tidak bisa kita hukumkan bahwasanya dia akan masuk neraka begini dan begitu. Tidak, itu bukan hak kita, itu bukan kerjaan kita. Kita lepas dari itu semua. Tetapi kita tidak tahu, mungkin di sepertiga malam dia punya tahajud yang tidak kita ketahui. Dia punya air mata yang dia meminta kesungguhan, dengan yang dia kesungguhan dia meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu. Dengan demikian Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Masya Allah. Maka kembali tadi kepada surah Az-Zumar, yang mana Allah berfirman, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Sesungguhnya dialah, Allah lah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Di sini Allah menyuruh kita lagi, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Ketika azab itu sudah datang, jangan harap pertolongan datang lagi. Maka dari itu, sebelum azab datang menimpa kita, sebelum nyawa sampai ke kerongkongan, sebelum datang hari pembalasan, bertaubatlah. Ini pelajaran untuk kita semua. Ini nasihat untuk diri saya sendiri dan untuk kita semuanya, para pendengar jamaah al-YouTubiyah wal Facebookiyah wa kadzalika al-Instagramiyah, untuk kita mengambil pelajaran
dari Al-Faqir Muhammad Fahmi Alfian Nasution. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya untuk diri saya pribadi. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.